Saat sebagian orang masih terlelap, kami sudah memulai hari. Mengalahkan rasa kantuk, melawan lelah, dengan semangat dan hasrat untuk menghadirkan berita yang akan membuka pagi Anda. Kami yakin kualitas hari Anda ditentukan oleh berita dan informasi yang Anda dapatkan sejak pagi. Metro Pagi setiap hari jam 4:30 pagi. Masih di White Shot, pemirsa, kini kita akan menyimak beberapa informasi dari dunia bisnis dan ekonomi untuk Anda. Pemirsa, dalam penyerahan daftar isian pengguna anggaran atau DIPA tahun 2013 di Istana Negara Senin sore, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kecewa karena 4 orang gubernur, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Lampung, tidak hadir di acara yang menurut Presiden sangat penting. Presiden pun meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk menertibkan gubernur yang tidak datang ke Jakarta. Minta kepada Mendagri untuk menertibkan kehadiran pejabat dalam acara yang penting seperti ini. Kalau sakit bisa diterima, tapi kalau ada acara di provinsinya dan kemudian tidak datang, saya tidak bisa menerima. Biasakan tertib kita, saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, karena semua harus bertanggung jawab kepada rakyat. Ini urusan pembangunan, urusan anggaran, sesuatu yang sangat penting. Sudah hampir 2 minggu ini pasokan gas LPG ukuran 3 kg di kota Cimahi, Jawa Barat berkurang. Akibatnya warga harus antre untuk membeli gas LPG. Antrean terlihat di salah satu agen di Jalan Cilember, kota Cimahi, Jawa Barat. Warga harus antre berjam-jam untuk membeli gas LPG ukuran 3 kg. Selain kurang pasokan, harga gas LPG ukuran 3 kg juga naik Rp3.000. Sebelumnya Rp9.500 menjadi Rp12.500. Sejumlah warga pun mengaku kecewa dengan kelangkaan dan naiknya harga gas LPG ukuran 3 kg. Warga berharap pemerintah kota dapat mengambil langkah untuk mengatasi kondisi ini. Salah seorang pengelola agen LPG, Saski, mengatakan kelangkaan ini akibat dikuranginya jatah pengisian LPG di setiap agen. Semula agen mendapat jatah pengisian gas LPG dalam 1 bulan 5 kali. Namun kini pihak Pertamina menjatah 3 kali dalam 1 bulan. Pemirsa, jelang akhir tahun ada baiknya kita mengetahui bagaimana prospek sektor investasi di tahun 2013 nanti. Nah, kita ikuti wawancara Maria Kalai dengan Lucky Bayu Purnomo dari Asosiasi Analis Efek Indonesia yang telah direkam sebelumnya. Ya pemirsa, BI News kali ini saya bersama dengan Lucky Bayu Purnomo dari Asosiasi Analis Efek Indonesia, dan kita akan membicarakan market outlook meninjau dari kinerja sektoral di Indonesia untuk tahun 2013. Mas Bayu, terima kasih hadir. Mas Lucky atau Mas Bayu sama aja ya. Baik Mas Lucky, ini kalau melihat perjalanan indeks harga saham gabungan di tahun 2012 ini di awalnya memang sedikit agak dipicu oleh penguatan dari saham-saham mining, tapi mining di second half ini kelihatannya sudah mulai banyak yang drop, bahkan ini kondisinya sangat turun dibandingkan dengan sektor lainnya. Apa sebenarnya yang terjadi kalau melihat adanya perubahan-perubahan di sektoral yang mendukung indeks harga saham gabungan? Ya, yang pertama adalah kondisi harga coal market atau coal price di Newcastle dan Rotterdam. Itu merupakan barometer yang mendukung pelemahan harga-harga saham di seluruh dunia. Salah satunya adalah market di Indonesia. Oleh karenanya pelemahan harga batubara yang sudah tidak mendominasi lagi, kemudian adanya kondisi sektoral yang tidak perform hingga akhir tahun ini, itulah yang mendorong kenapa harga saham-saham batubara ini melemah. Namun di balik hal itu kami melihat boleh harganya ini dikategorikan cukup rendah tapi kami pikir ini belum murah. Oh gitu. Ya. Sehingga sehingga masih ada kesempatan untuk melakukan akumulasi. Perlu dijadikan catatan khusus bahwa negara kita ini adalah resource base. Jadi penghasil sumber daya. Karena landed.
semuanya luas, dan demand itu bisa terjadi ya di kemudian hari, contohnya di tahun depan atau di pertengahan tahun depan, walaupun saat ini sedang koreksi. Tadi catatan Anda katakan tadi ada pengaruh dari harga di spot marketnya ya, untuk harga batubara, coal market ini tadi. Nah itu apakah memang diproyeksikan akan ada pertumbuhan demand seiring dengan mulai pulihnya ekonomi di sejumlah negara konsumen gitu di tahun 2013, sehingga ini bisa lagi membuat rebound harga-harga komoditas seperti batubara. Satu contoh beberapa pekan lalu ya, Amerika ya, Energy Resources itu menemukan energi alternatif, renewable energy, di mana dalam statementnya bahkan Presiden Obama menyatakan bahwa ada energi terbarukan. Dan kita bisa menghindari energi-energi terdahulu, salah satunya batu bara. Namun dalam status verifikasi, energi tersebut tidak seutuhnya dapat digunakan untuk menggantikan batu bara. Berarti peluang batu bara jika di kemudian hari itu masih tetap dibutuhkan. Hanya sekarang ada sentimen negatif di pasar. Itulah yang menyebabkan kenapa dia harus koreksi. Dan koreksi ini tadi Anda katakan belum membuat harga saham itu murah. Saham ini menjadi memang murah. Dia sudah rendah. Sudah rendah, tapi belum murah gitu ya. Masih ada harga murah lagi. Masih ada lebih murah. Nah, itulah kesempatan kita untuk melakukan akumulasi dan memperhatikan saham-saham sektoral yang berbasis big cap. Nah, selain batubara, ini kan batubara sebagai catatan tahun 2012 underperform gitu ya. Nah, sementara yang sangat berperforma bagus adalah saham properti ya khususnya ya. Nah, ini apa sebenarnya yang terjadi pada saham-saham properti? Apa yang mendukung saham properti, dan apakah saat ini harganya sudah mahal sehingga sebenarnya kita patut menghindari saham-saham ini? Properti kita lihat, kategori properti ada 4 hal. Pertama perumahan, kemudian struktur bisnis building, kemudian landed, landed itu tanah kosong. Kemudian yang terakhir ini adalah infrastruktur. Nah, kita lihat, perlu dicatat RAPBN ke depan itu ya untuk negara ini menyasar kepada sektor berbasis properti. Namun ya yang perlu kita simak adalah harga-harga saham properti ini sekarang sudah cukup tinggi. Terbukti dari apa? Jika kita perlihatkan satu template secara bersamaan, properti itu berada di level paling tinggi. Oleh karenanya saham-saham properti akhir pekan ini tidak bergerak ke level yang tertinggi. Iya, tapi apakah ini memang sudah pada katakan secara misalnya teknikalnya gitu ya, sudah di harganya sudah di area overbought gitu. Ya, kami lihat ini overbought. Ya, pertama overbought, kemudian 52 weeks high setelah setahun lamanya ya, harga itu berada di level yang sama. Ya, artinya apa? Indikator ini artinya akan ada penurunan. Dia berada di level yang tertinggi, ya, sehingga peluang untuk koreksi itu sangat mudah terjadi, sensitif, ya, apalagi dipicu dengan beberapa sentimen market yang kita sadar bahwa saat ini kita menjadi bulan-bulanan fiscal cliff. Kita selalu menjadi bulan-bulanan, kadang-kadang naik. Nah, saham-saham yang berada di level tertinggi inilah yang rawan terkena sentimen atau berita-berita tersebut. Oleh karenanya harus sebaiknya dihindari. Itu ekstrimnya ya. Yang paling atas adalah sektor properti saat ini, dan itu sudah pada level-level tertinggi ya. Sementara tadi yang paling bawah adalah saham mining, terutama saham-saham batubara. Nah, ini yang di tengah-tengah ini bagaimana? Apakah memang ada peluang gitu untuk sektor lainnya di tahun 2013, atau memang kita hanya berfokus pada dua sektor tadi, properti dan mining? Di safe zone ya, atau di zona yang cukup aman itu sudah ada beberapa kategori sektor. Yang pertama sektor infrastruktur. Kemudian yang kedua basic industry. Kemudian yang ketiga banking. Saya akan mulai dari infrastruktur. Pertama, Presiden menyatakan tahun depan adalah tahun pemilu 2014. Oleh karenanya berbagai macam kajian terkait dengan RUU pembangunan negara ini itu mulai segera harus direalisasikan dan difinalisasi. Nah, spending akan banyak ke infrastruktur. Yang disasar adalah saham-saham infrastruktur. Berarti apa? Kalau kita tanya lebih dalam apa saham-saham infrastruktur, ya kita bisa lihat misalnya Semen Gresik, Jasa Marga, Toll Road, ya, kemudian Adikarya, Wika, dan kita tidak heran kenapa Waskita Karya mau IPO. Oleh karena mereka sudah menangkap adanya sentimen positif terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, MP3I, ya, peraturan MP3I belum terlaksana sepenuhnya hingga tahun ini. Ya, oleh karenanya masih ada PR ke depan, dan itu mengkaji semua
terutama sektor infrastruktur. Karena apa? Ketika negara itu ingin dikembangkan, yang disasar pertama kali adalah infrastruktur. Baik, ya, jadi infrastruktur, kemudian tadi ada banking gimana? Banking kita lihat itu cukup liquid, ya. Karena apa? Pertumbuhan kredit investasi, ya, hingga akhir tahun ini meningkat sekitar 46%. Artinya apa? Sudah sampai pada peaknya tidak ini pertumbuhan kredit investasi, belum ya? Belum. Karena apa? Bank berani memproyeksikan memberikan kredit kepada nasabahnya, berarti dia sudah mempunyai apa? Forecasting ke depan pertumbuhan terkait dengan ekonomi dan pengembalian kredit yang dipinjamkan. Bank-bank apa saja yang masih belum sampai di tahap yang harga tinggi ini? Nah, gini, untuk akhir tahun ini ya kita lihat BCA masih berpeluang untuk masih ada upside. Kemudian Bank Mandiri, kemudian Bank BRI, ya. Saya kasih catatan khusus. Kita harus memperhatikan saham-saham yang memiliki big cap, ya, yang memiliki kapitalisasi cukup besar, ya. Karena apa? Karena tahun ini sangat sensitif. Ya, kita lihat kita selalu dihantui oleh berita-berita yang kadang-kadang sering membelokkan pasar dan membelokkan prediksi. Oleh karenanya, big cap adalah salah satu solusi dalam berinvestasi. Satu lagi basic industry gimana? Basic industry yaitu kita lihat Holcim, ya, Holcim, kemudian Indosemen. Jadi ini yang mendukung infrastruktur tadi ya, manufaktur yang mendukung. Jadi begini konsepnya, apa hal yang mendukung basic industry? Basic industry itu adalah dasar daripada apa? Daripada kaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut, yaitu semen. Ya. Nah, kita lihat, kita nggak usah ragu lagi. Contoh, secara fundamental atau secara manajemen, ya, Holcim mereka memiliki foreign investor yang masuk di dalamnya. Kemudian juga Indosemen, ada Heidelberg Group di situ, dan itu adalah grup yang berpengalaman dalam menjalankan sifat industri tersebut. Nah, itu yang kita anggap potensi ke depan itu cukup positif. Dan aman masuk dari saham-saham yang seperti itu. Baiklah, terima kasih Pak Luki untuk waktu dan perbincangan, semoga bermanfaat ya bagi pemirsa kita. Dan pemirsa, demikian perbincangan dengan Luki Bayu Purnomo dari Asosiasi Analis Efek Indonesia dalam BEI News kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Thank you. Dan kini kita konfirmasi pasar saham pemirsa. Indeks harga saham gabungan di sesi kedua perdagangan pada hari Selasa ini bergerak mix. Saat ini sudah minus 1 poin di level 4.301, sementara di sesi pertama tadi sempat ditutup menguat 12 poin. Dan indeks harga saham gabungan ini memang masih mencoba untuk berada di zona hijau, mengikuti penguatan Dow Jones yang tadi malam juga naiknya tipis 0,11% ke level 13.169 setelah ditopang oleh saham-saham berbasis teknologi dan juga saham McDonald yang penjualan globalnya di bulan November naik 2,4%. Sementara itu saham-saham atau bursa Asia pada perdagangan hari ini bergerak mix juga, di mana bursa Jepang turun 0,22%, sementara bursa Hang Seng dan Straits Times atau bursa Singapura masih berada di zona hijau, menyusul data ekonomi China yang cukup baik seperti tingkat produksi pabrik dan data penjualan retail di China yang naik melampaui estimasi. Dan saham yang diperdagangkan aktif pada hari ini adalah saham-saham masih berbasis kapitalis besar seperti Astra International yang naik 50 poin ke level 7.150, kemudian saham telekomunikasi yang turun 100 poin ke level 9.200. Sementara saham yang meraup keuntungan cukup banyak dengan kenaikannya cukup besar pada hari ini adalah saham dari sektor aneka industri Lion Mas yang sudah naik 11% ke level 10.000. Lion Mas ini memproduksi wire mesh di Indonesia, kemudian saham dari sektor konsumer seperti Gudang Garam dan juga Sampurna yang juga masih melanjutkan penguatan pada hari ini. Dan Rapat Dewan Gubernur hari ini sudah memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% dan BI telah menahan suku bunga acuan di posisi ini sejak Februari 2012. Kemudian kekhawatiran investor pasca pernyataan Perdana Menteri Italia Mario Monti yang akan mengundurkan diri setelah disahkannya anggaran tahun 2013 ini dikhawatirkan akan memberikan efek atau sentimen negatif pada pasar karena pelaku pasar khawatir pengunduran diri atau pergantian pemimpin Italia ini akan memperlambat proses pemulihan ekonomi di negara tersebut. Dan saat ini bursa atau indeks harga saham gabungan masih melaju di teritori negatif dengan aksi jual yang dilakukan oleh investor asing sebanyak 204 miliar rupiah. Demikian informasi dari pasar saham, dan informasi ini sekaligus menutup segmen ekonomi bisnis. White Shot masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya.